Halo semuanya, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan kuat selalu ya, agar dapat menjalani hidup dengan baik. Nah, pada saat ini kami dari kelompok 7 yang terdiri dari Kristi Anastasia Madoli dan Ixelia Masinambung akan memberikan sebuah video penjelasan mengenai perilaku sosial menyimpang, yaitu korupsi. Nah, video ini sebagai tugas akhir kelompok dalam mata kuliah perilaku sosial menyimpang dengan dosen pengampu Encik Glory Day LK Pahang SCMA dan Encik Meike E. Hartati SH SC MSI yang ada di program studi psikologi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Manado. Ayo kita masuk dalam penjelasannya. Cekidot. Baiklah, sekarang kita akan masuk dalam pembahasan materi. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai korupsi yang terjadi di Indonesia. Korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio atau corrumper yang berarti rusak, buruk, busuk, menggoyahkan atau memutarbalikkan. Korupsi merupakan perilaku penyelewengan dari tugas tertentu yang disengaja dilakukan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompoknya, baik uang maupun harta kekayaan. Sebagai pendukung dalam pengertian korupsi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, terdapat teori Bone yang dikembangkan oleh JB dalam modul Diklat Audit Forensik BPKP pada tahun 2007, menjelaskan bahwa terdapat 4 faktor yang mendorong seseorang melakukan perbuatan menyimpang, yaitu yang pertama, greed atau keserakahan, berkaitan dengan adanya perilaku serakah yang secara potensial ada dalam diri setiap orang. Yang kedua, opportunity atau kesempatan, berkaitan dengan adanya organisasi atau instansi atau masyarakat yang sedemikian rupa sehingga terbuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan terhadapnya. Yang ketiga, needs atau kebutuhan, berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh individu-individu untuk menunjang hidupnya yang menurutnya wajar. Yang keempat, exposure atau pengungkapan, berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang akan dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku ditemukan melakukan kecurangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan analisis perilaku menyimpang pada individu. Dalam melaksanakan analisis perilaku menyimpang pada perorangan atau individu, perlu mempertimbangkan pendapat beberapa pakar yang mengemukakan teori tentang dorongan seseorang melakukan perilaku menyimpang. Yang pertama, teori klasikal kriminologi dalam modul Audit Forensik BPKP pada tahun 2007 yang dikembangkan oleh Cesare Beccaria dari Italia dan Jeremy Bentham dari Inggris, menyatakan bahwa pada dasarnya setiap orang memiliki kesempatan untuk memilih bertindak kriminal jika didukung keuntungan yang besar. Namun jika orang tersebut menyadari terdapat sanksi yang diterapkan secara tegas, maka yang bersangkutan tidak akan melakukan tindak kriminal. Perilaku kriminal akan semakin menarik jika hasilnya lebih besar dari penderitaan yang akan diperoleh. Yang kedua, rutin aktivitas teori, menjelaskan bahwa perilaku menyimpang atau kriminal dipengaruhi oleh 3 elemen, yaitu tersedianya sasaran yang cocok, tidak ada petugas atau pengawas yang tangguh, dan terdapat motivasi pendorong. Perilaku kriminal atau menyimpang akan terjadi jika ada pertemuan antara niat dan kesempatan pada saat yang sama sehingga mendorong seseorang untuk melakukan tindak kriminal.
Yang ketiga, sosial struktur teori. Menyatakan bahwa faktor lingkungan dan tempat tinggal akan mempengaruhi tingkat kriminalitas pada suatu daerah tertentu. Tingkat kriminalitas di daerah strata sosial yang rendah akan cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan daerah dengan strata sosial yang lebih tinggi. Yang tadinya netral, tidak memihak, dan objektif berubah menjadi ajang pertarungan kekuasaan yang penuh intrik, konflik, bahkan seringkali diwarnai kepentingan ideologis yang sempit. Dalam kondisi demikian, pendidikan yang tadinya menjadi sarana mencari kebenaran dan nilai-nilai akhirnya berubah menjadi sarana pencarian jati diri yang semu, abstrak, dan jauh dari nilai moralitas kemanusiaan. Dalam kondisi demikian, pendidikan yang tadinya menjadi sarana mencari kebenaran dan nilai-nilai akhirnya berubah menjadi sarana pencarian jati diri yang semu, abstrak, dan jauh dari nilai moralitas kemanusiaan. Dengan standar pendidikan yang cukup memadai, mereka bukannya membawa pencerahan kepada masyarakat, malah membawa masyarakat dan bangsa ini ke jurang kehancuran. Inilah bahayanya korupsi yang dilakukan kaum berdasi, yakni sebuah kerusakan sempurna, seperti kata intelektual Islam Muhammadiyah Asy-Syafi'i Ma'arif. Menurut dia, kerusakan bangsa Indonesia akibat korupsi sudah sempurna. Pembahasan selanjutnya mengenai membangun ideologisasi pendidikan anti korupsi. Langkah yang paling tepat dan strategis adalah membangun ideologi kehidupan yang anti korupsi. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membangun ideologisasi pendidikan anti korupsi. Yang pertama, tempatkan pendidikan sebagai sarana pembentuk karakter. Pedagog Jerman V.W. Foerster pada tahun 1869 sampai 1966 mengatakan bahwa hakikat utama pendidikan adalah pembentukan karakter. Yang kedua, buatlah kurikulum yang selalu mengutuk korupsi sebagai kemungkaran sosial. Yang ketiga, lakukan aksi nyata dalam pemberantasan korupsi. Aksi nyata ini bisa berupa kerjasama dengan lembaga peradilan yang menyeret para koruptor atau lembaga swadaya masyarakat yang concern terhadap kebijakan pemberantasan korupsi. Keempat, bangunlah arus baru lintas sektoral pendidikan. Di sini perlu dibentuk gerakan masif di berbagai lembaga pendidikan pusat maupun daerah dalam menentang ulah para koruptor. Beberapa langkah ideologisasi tersebut diharapkan dapat menjadi penghalau paling jitu terhadap penyakit sosial yang telah merusak kehidupan bangsa ini. Korupsi dan dua saudara kembarnya, kolusi dan nepotisme selama ini telah menjadi trilogi penyakit yang menggerogoti bangsa ini. Karena itu, pendidikan anti korupsi harus menjadi dewa penyelamat, sebuah cetak biru yang bisa membawa kemajuan bagi bangsa di masa depan. Berdasarkan pemaparan materi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya perilaku menyimpang disebabkan oleh faktor internal pelaku perilaku menyimpang dan faktor eksternal di luar pelaku perilaku menyimpang. Faktor internal lebih disebabkan oleh faktor-faktor psikologis, faktor biologis, serta kebebasan manusia untuk melakukan pilihan untuk berlaku curang atau tidak. Sedangkan faktor eksternal lebih banyak dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang memberikan kesempatan untuk melakukan kecurangan serta tidak adanya pengawasan dari orang lain atau petugas yang berwenang. Demikian hasil penjelasan dalam bentuk video tentang perilaku sosial menyimpang, yaitu korupsi. Terima kasih sudah menonton video penjelasan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa di-like, komen, di-share penjelasan video agar banyak yang tahu apa itu korupsi. Terima kasih.